Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi spesies 1 kompetisi dengan mata kuliah ekologi populasi. Nah, di sini kompetisi antar spesies dapat terjadi karena eksploitasi sumber daya yang terbatas atau karena gangguan dalam memperoleh akses ke sumber daya yang dibutuhkan. Kompetisi adalah interaksi antar dua spesies atau antar individu dalam satu spesies yang berebut sumber daya yang sama, seperti makanan, cahaya, ruang hidup, ataupun nutrisi, sehingga mereka bersaing untuk mendapatkannya. Nah, sumber daya yang langka ini bisa berupa makanan, air, cahaya, ruang hidup, atau pasangan seperti yang dijelaskan tadi. Karena jumlahnya tidak cukup atau sedikit, maka organisme ini saling bersaing untuk mendapatkannya. Nah, misalnya itu pada tumbuhan. Pada di suatu tempat terdapat tumbuhan yang memperebutkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, gangguan akses itu merupakan sumber daya yang ada. Tidak semua organisme itu bisa mengangkutnya dengan mudah karena ada hambatan. Nah, contohnya ini, misalnya di suatu tempat banyak pohon-pohon besar, misalnya di hutan. Di hutan itu terdapat banyak-banyak pohon besar. Kemudian di bawahnya terdapat pohon-pohon tumbuhan-tumbuhan kecil. Nah, tumbuh-tumbuhan kecil ini sulit untuk mendapatkan cahaya karena adanya pohon-pohon besar tadi. Nah, itu karena terhalang pohon tadi, dia susah untuk mendapatkan cahaya matahari. Di sini ada konsep kompetisi. Yang pertama itu eksploitasi dan interferensi. Kompetisi timbul dari perebutan sumber daya yang langka atau gangguan akses, yang seperti dijelaskan tadi. Kemudian ada model matematika, yaitu dianalisis dengan model logistik sederhana seperti persamaan Lotka-Volterra. Nanti juga akan ada dijelaskan tentang persamaan Lotka-Volterra itu apa. Dan selanjutnya itu diferensiasi niche, yaitu kompetisi jangka panjang mendorong perbedaan karakteristik untuk meminimalkan persaingan. Nah, awalnya dua spesies ini menggunakan sumber daya yang sama karena kompetisi terus terjadi. Individu yang memiliki perbedaan cara hidup lebih mudah bertahan. Lama-kelamaan, perbedaan itu terjadi menjadi karakteristik tetap. Nah, ini disebut dengan pembagian relung. Contohnya, misalnya ada dua spesies burung. Yang satu itu memiliki paruh yang panjang dan satu yang memiliki paruh yang pendek. Di mana paruh yang panjang ini ia lakukan untuk mencari makan di celah-celah pohon seperti serangga, ulat, dan lain sebagainya. Dan sedangkan burung yang berparuh pendek itu memakan biji-bijian di tanah. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme dan sumber daya. Memahami efek kompetisi memerlukan studi mekanisme dan sumber daya yang digunakan. Ada klasifikasi spesies. Yang pertama itu kompetisi, herbivori, penyakit, predasi, parasitisme, dan mutualisme. Nah, yang pertama itu kompetisi. Kompetisi yaitu dua spesies yang menggunakan sumber daya terbatas yang sama, merugikan keduanya. Ini adalah kompetisi antar spesies, di mana dua hewan dari spesies yang berbeda dan menggunakan sumber daya yang terbatas yang sama akan mengalami kerugian. Misalnya energi terbuang, makanan makin sedikit, ataupun peluang hidup turun. Contohnya itu misalnya ada singa dan hyena. Nah, keduanya ini di tempat yang sama dan memperebutkan mangsanya, misalnya zebra. Nah, keduanya ini saling memperebutkan zebra ini individunya sedikit atau jumlahnya terbatas sehingga mereka saling memperebutkan mangsanya tersebut.
Kedua itu herbivori. Satu spesies hewan memakan sebagian atau seluruh spesies tumbuhan, yaitu hewan mendapat nutrisi, tapi biasanya tumbuhan yang dirugikan karena bagian tubuhnya hilang atau rusak. Nah, contohnya ini pada kambing. Kambing yaitu memakan rumput. Nah, kambing itu hanya memakan bagian pucuk rerumputan saja, sehingga tubuh pada tumbuhan itu rusak atau hilang. Selanjutnya itu penyakit, yaitu asosiasi antara mikroorganisme patogen dan spesies inang yang menyebabkan inang menderita secara fisiologis. Ini adalah parasitisme patogenik, yaitu patogen yang hidup di dalam inang, kemudian mengambil nutrisi dan menyebabkan inang sakit atau rusak secara fisiologis. Nah, contohnya ini pada tanaman tomat. Tomat terserang penyakit layu bakteri sehingga dapat menurunkan populasi tomat tersebut. Nah, selanjutnya ada predasi, yaitu satu spesies hewan memakan seluruh atau sebagian spesies hewan kedua, yaitu hewan memakan hewan lain untuk bertahan hidup. Namun, predator hanya memakan bagian tubuh mangsa dan tidak selalu habis. Nah, contohnya ini pada ular yang memakan tikus sehingga dapat menekan pertumbuhan populasi tikus. Selanjutnya itu parasitisme, yaitu dua spesies hidup berdekatan secara fisik, di mana parasit bergantung secara metabolik pada inang, yaitu parasit menempel pada inang dan sepenuhnya bergantung pada nutrisi dan energi dari inangnya. Contohnya ini cacing pita yang ada di usus manusia yang menyebabkan melemahnya inangnya tadi. Selanjutnya ada mutualisme, yaitu dua spesies hidup berdekatan satu sama lain untuk keuntungan keduanya, di mana keduanya saling menguntungkan. Nah, contohnya ini lebah dan bunga. Nah, lebah dapat memakan atau menghisap nektar pada bunga, dan bunga pun dapat dibantu penyerbukannya. Jenis kompetisi. Kompetisi sumber daya terjadi ketika sejumlah organisme atau spesies yang sama atau berbeda menggunakan sumber daya umum yang terbatas sesuai individu terpengaruh secara setara. Kemudian kompetisi interferensi terjadi ketika organisme yang mencari sumber daya saling merugikan dalam prosesnya. Bahkan jika sumber daya tidak terbatas, ada pemenang dan ada juga pencundang. Selanjutnya itu ada model matematika Lotka-Volterra. Nah, yaitu model ini menggambarkan bagaimana jumlah predator dan mangsa berubah dari waktu ke waktu dan saling mempengaruhi satu sama lain. Model ini menggambarkan kompetisi antar organisme untuk makanan atau ruang berdasarkan persamaan pertumbuhan logistik. Di sini ada rumusnya, dn1 per dt sama dengan R1 N1 K1 dikurang N1 dikurang AN2 per K1, di mana N1 adalah ukuran populasi spesies 1, R1 adalah kapasitas intrinsik untuk peningkatan, dan K1 adalah kepadatan asimiotik, AN2 adalah jumlah ekuivalen individu spesies 1 yang digunakan oleh spesies 2. Nah, gambar ini mengilustrasikan bagaimana dua spesies bersaing untuk sumber daya yang sama, seperti nitrogen di tanah atau sumber makanan tertentu. Selanjutnya, hasil kompetisi Lotka-Volterra. Model Lotka-Volterra memprediksi 4 kemungkinan hasil ketika dua spesies itu bersaing. Pertama, spesies 1 menang. Nah, spesies 1 mendominasi dan spesies 2 punah. Kemudian, koeksistensi stabil. Kedua spesies hidup berdampingan secara stabil. Dan ketiga, spesies 2 menang, yaitu spesies 2 mendominasi dan spesies 1 punah. Kemudian ada yang keempat, equilibrium tidak stabil, di mana keseimbangan rapuh sehingga gangguan kecil menyebabkan kepunahan salah satu spesies. Model kompetisi Tillman. Model Tillman menekankan mekanisme
kompetisi berdasarkan penggunaan sumber daya. Ini memberikan perspektif penting tentang bagaimana spesies berinteraksi. Nah, model ini mempertimbangkan respon organisme terhadap dua sumber daya spesies. Tingkat konsumsi sumber daya yang berbeda menentukan kemiringan vektor konsumsi. Nah, selanjutnya di sini ada kompetisi dalam populasi laboratorium. Akumulasi alkohol dan pertumbuhan ragi. Studi oleh Ricord 1928 secara jelas menggambarkan hubungan terbalik antara pertumbuhan populasi ragi, Saccharomyces, dan akumulasi alkohol etil. Saat populasi ragi tumbuh, mereka menghasilkan alkohol yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan lebih lanjut. Nah, di sini ada grafiknya. Selanjutnya, pertumbuhan kultur murni dua spesies ragi. Ketika ditumbuhkan secara terpisah, dua spesies ragi, Saccharomyces dan Schizocaromyces, menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeda. Kurva ini menjadi dasar untuk memahami interaksi mereka ketika ditumbuhkan secara bersama. Selanjutnya, pertumbuhan Saccharomyces dalam kultur campuran. Nah, ketika Saccharomyces ditumbuhkan bersama dengan Schizocaromyces, pertumbuhannya sedikit terhambat dibandingkan dengan kultur murni, tetapi masih menunjukkan dominasi yang jelas. Sebaliknya, pertumbuhan Schizocaromyces sangat terpengaruh ketika ditumbuhkan bersama dengan Saccharomyces. Saccharomyces tadi. Nah, populasi Schizocaromyces jauh lebih rendah dalam kultur campuran dibandingkan dengan kultur murninya. Pertumbuhan populasi ragi Saccharomyces. Ragi Saccharomyces menunjukkan pola pertumbuhan populasi yang menarik, yang sangat dipengaruhi oleh akumulasi alkohol etil. Konsentrasi alkohol yang tinggi terbukti mematikan tunas ragi yang baru setelah mereka terpisah dari sel induk, yaitu pertumbuhannya terbatas, dampak alkohol, dan pH sekundernya. Di sini ada grafik yang menunjukkan tren populasi kumbang biji-bijian dewasa yang hidup bersama dalam gandum dengan kadar air 14% pada 29,1 derajat. Calandra mengeliminasi Rhizopeta dalam kompetisi. Nah, fenomena ini menggambarkan kasus di mana satu spesies mendominasi dan menyebabkan kepunahan spesies lain, sesuai dengan kasus 1 atau 2 dalam persamaan model matematika Lotka-Volterra tadi. Selanjutnya, parameter kurva logistik. Nah, berdasarkan kurva pertumbuhan kultur murni, Gauss menghitung parameter kurva logistik untuk kedua spesies ragi. Parameter ini termasuk kapasitas daya dukung K dan laju pertumbuhan intrinsik, yaitu R, sangat penting untuk memodelkan kompetisi. Nilai K yang lebih tinggi untuk Saccharomyces menunjukkan kapasitas daya dukung yang lebih besar dalam kultur. Prinsip pengecualian kompetitif Gauss. Dua spesies yang serupa hampir tidak pernah menempati niche yang serupa, tetapi saling menggantikan sedemikian rupa sehingga masing-masing mengambil alih jenis makanan dan cara hidup tertentu di mana ia memiliki keuntungan dibandingkan pesaingnya. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa pesaing sempurna tidak dapat hidup berdampingan. Konsep ini fundamental ruang ekologis tanpa kompetisi, dan niche terrealisasi, yaitu penggunaan sumber daya yang diamati dengan kompetisi, itu sangat penting. Niche fundamental adalah konsep abstrak, sedangkan niche terrealisasi dapat diukur. Pengecualian kompetitif tidak diharapkan di lingkungan yang tidak stabil atau berfluktuasi. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan posisi makan dari 5 spesies burung, yaitu burung warbler di hutan konifer bagian timur laut Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bagaimana spesies yang mirip bisa hidup bersama tanpa saling menyingkirkan.
yaitu tanpa saling menyingkirkan dengan makan di bagian pohon yang berbeda. Walaupun semua warbler makan serangga di pohon yang sama, mereka makan di ketinggian berbeda, makan di posisi cabang berbeda, memiliki perilaku mencari makan berbeda. Nah, ini mengurangi kompetisi sehingga semua spesies dapat hidup berdampingan. Di sini ada paradoks plankton dan seri penggantian tanaman. Paradoks plankton, banyak spesies fitoplankton hidup berdampingan di lingkungan yang seragam, bersaing untuk sumber daya terbatas. Nah, Hutchison 1961 mengusulkan ketidakstabilan lingkungan memungkinkan koeksistensi, mencegah eksklusi kompetitif. Seri penggantian metode eksperimental untuk mempelajari kompetisi tanaman kepada tanaman konstan, komposisi spesies bervariasi, mengukur hasil setiap spesies dan gabungan untuk memahami efek kompetisi. Interaksi tanaman tidak selalu negatif. Di lingkungan kering, fasilitas dapat terjadi seperti naungan semak yang meningkatkan ketersediaan air untuk tanaman tahunan. Efek kompetisi mengurangi kepadatan atau biomasa spesies. Efeknya bervariasi antara kelompok organisme. Fasilitas interaksi positif di mana satu spesies meningkatkan kepadatan atau biomasa spesies lain. Studi Moja-Vodes, penelitian Holzapfel dan Mahal tahun 1999 menunjukkan semak Arboresia dumosa memiliki efek negatif pada rumput tahunan, tetapi efek positif pada kelangsungan hidup rumput tahunan. Evaluasi kemampuan kompetitif strategi R dan K selection. R selection, spesies berukuran kecil, banyak unit reproduksi kecil, kematangan awal, harapan hidup pendek, jarang menghadapi tekanan kompetisi interspesifik yang kuat. Sedangkan K-selection yaitu spesies berukuran besar, sedikit unit reproduksi besar, kematangan lambat, harapan hidup panjang, berada di bawah tekanan kompetitif intra dan interspesifik. Pergeseran karakter dan kompetisi yang tampak. Pergeseran karakter, divergensi spesies di era di mana mereka hidup bersama karena kompetisi interspesifik. Contohnya ini adalah ukuran paruh burung Finch Darwin, yaitu ada yang berukuran pendek, ada yang berukuran panjang, seperti yang sudah dijelaskan pertama tadi. Kemudian kompetisi yang tampak. Nah, efek ini tidak langsung di mana dua spesies tampak bersaing, tetapi sebenarnya berinteraksi melalui spesies ketiga, misalnya predator bersama. Penting untuk memahami mekanisme di balik interaksi. Nah, kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan yaitu kompetisi adalah interaksi negatif antara spesies yang terjadi karena sumber daya yang terbatas, merugikan kedua pihak dan menjadi kekuatan penting dalam mengatur populasi, struktur komunitas, serta mendorong perubahan evolusi seperti pembagian relung atau eksklusi kompetitif. Nah, baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya atau salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.